Jangan lupa tanggal 24 saya tunggu di Sumeneb untuk tebar benur, penanaman 1 juta Cavendish, 1 juta talas, dan potong pita kandang sapi, serta peresmian nama pupuk organik yang padat serta cair di Sumeneb, Sampang, Madura. Saya tunggu. Hari Tani Indonesia akan segera tiba. Gus Robi Irawan Wiratmoko, Sang Mercusuar Dunia, Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara III atau MNT, yang juga sekaligus Ketua Dewan Pembina Lembaga Investigasi Negara atau LIN, menyiapkan Madura sebagai tuan rumah acara peringatan Hari Tani Nasional tahun 2021. Dalam rapat pendiri petani atau penjaga tatanan negara Indonesia juga dihadiri Mudir Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya, Dr. Andes Kiai Haji Mudrik Kori MA dan jajarannya. Dalam rapat membahas terhadap langkah kerja atau program kerja petani ke depan. Dalam diskusi yang menarik terkait akan dibukanya struktur untuk perkumpulan petani atau penjaga tatanan negara Indonesia dalam waktu dekat ini. Sampai hari ini hampir di 34 provinsi gabungan kelompok tani, nelayan, pengusaha ternak, dan pengusaha perkebunan sudah menunggu final ADART yang disahkan Dewan Pimpinan Pusat Petani. Putusan para pendiri petani dengan kewajiban menyiapkan lahan minimal 100 hektar pada setiap provinsi yang dikomandoi Gubernur Tani Indonesia Provinsi masih menjadi pertimbangan khusus Presiden Tani Indonesia, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tatang Zainuddin. Maka dari itu, saksikan terus, pantau terus channel YouTube Suaralin Pusat. Sampai ketemu di Madura, tanggal 24 September 2021 pada peringatan Hari Tani Nasional. Oke Gus, jadi rencana ke depan itu gimana Gus? Rencana ke depan untuk yang apa ini? Untuk petani dulu. Untuk petani, kalau untuk petani saya usul kepada Bapak Presiden kita segera tunjuk gubernur-gubernur. Walaupun apa itu menteri-menterinya belum ada, kita main di gubernur-gubernuran untuk ditunjuk gubernur supaya meratahkan menjadi petani semuanya. Petani kan bukan pertanian saja, tapi perikanan, peternakan, termasuk pertanian, Bapak. Jadi kebijakan Bapak segera disitukan. Kalau untuk jadwal kita, tanggal 24 kita peringati Hari Tani yang dilupakan oleh bangsa Indonesia. Bahkan di kementerian pun mungkin lupa. Terus tanggal 23 mungkin Bapak dengan 4 bupati Semadura talkshow. Oke. Pak Presiden, gimana rencana petani? Atau dari saya dulu ya sebagai sekjen ya. Jadi gini, kita mundur beberapa waktu ke belakang untuk maju 1000 langkah ke depan. Gini, bagi saya petani itu adalah wadah Gus. Jadi semua kelompok tani mau siapa mau gimana itu masuknya ke petani. Toh di bawah komando kita gitu. Jadi sekarang kalau udah dapat kesepakatan untuk membuka gubernur ya, siapa yang ada, jadikan dulu gubernur strukturnya itu. Kalau perlu kan sebanyak-banyak, ini efek kedepannya itu politik juga kok, kekuatan buat Pak TZ begitu. Nah, kalau misalkan masing-masing dari kita sebagai pengurus inti itu sudah ada di daerah, kita jagain, kita masukin yang sudah siap dulu. Nah, pertanyaan lanjutan saya ke Pak Andi nih, legalitas kapan keluar? Legalitas ini soal dalam minggu keluar. Jadi memang kemarin notaris semua sudah selesaikan semua, tetapi untuk perkumpulan ini memang approve di sananya, bukan dari notarisnya yang, ya kan. Tapi dia jamin ke saya minggu depan ini semua jadi. SK menterinya. SK menterinya. Aktenya udah keluar. Akte udah keluar, SK menteri udah keluar. Jadi ini udah. Kalau untuk perhimpunan sekarang ada aturan baru kata dia, itu agak lebih ini apalagi itu ada penyangga tatanan negara itu kan tidak serta-merta langsung dikabulin. Makanya kalau dikabulin ini lolos bagus gitu. Kalau mau bikin yayasan mah 2 hari kelar. Iya. Oke. Pak Presiden mungkin gimana nih tentang pembukaan struktur petani ini Pak? Karena kalau sekarang kan gue sudah jelas, semalam sudah telepon saya,
buka. Dan saya juga udah tenang nih, karena akte udah jadi, tinggal nunggu Menhukamnya aja. Ya, gimana Pak? Tapi yang jelas kita itu supaya organisasi kita ini diterima ya oleh pemerintah, perlu ada legalitas. Struktur petani dulu saja. Kalau struktur petani sekarang memilih para gubernur tani di tiap-tiap provinsi, itu memang saya pun juga harus betul-betul secret. Bukan karena tidak percaya, karena mereka nanti meminta kepada kita, serahkan apa-apanya kepada kita. Kalau tanggung jawabnya diserahkan nggak jadi masalah, kita tanggung jawab. Atau dia siap untuk memperbesar ya, pertanian, peternakan maupun perikanan di wilayahnya. Permasalahan nanti yang mereka tanyakan, harus ada anggaran. Yeah. Ini semua kan berbicara begitu. Kalau udah berbicara masalah anggaran dipaling, udah pokoknya nggak ada lagi. Kalau dimanfaatkan wajar dan seharusnya. Ini yang masalahnya itu dikasih kagak dimanfaatin, dimakan sama dia. Nah ini yang betul-betul sangat-sangat secret, memilih orang-orang yang betul-betul amanah ya, bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Itu yang saya inginkan. Kalau mereka bilang ya Selawai Jalur Selamat, nggak bisa Pak. Kagak Selawai Jalur Selamat. Kamu punya program untuk pertanian, ya, mengkoordinir secara keseluruhan, lapor kepada kita, baru kita yang melakukan, ya kan? Kan sebetulnya itu. Nah, ini harus segera mungkin aja. Oke, baik, Gus, masukkan lagi Gus. Kalau saya sih, apa yang kita lakukan pakai sistem bottom up. Instruksi dari atas, sistem bottom up, mencari orang-orang yang benar-benar Indonesia, benar-benar Nusantara, dan benar-benar dedikasinya untuk merah putih, Garuda di dadaku. Jangan cuma nanti apa yang dikatakan Bapak Presiden, tanya anggaran. Kalau sudah begitu banyak, anak kita baru lahir aja bisa. Tapi bagaimana untuk membangun negeri ini? Kita ini tinggal mengisi kemerdekaan, menjaga kemerdekaan, dan berdaulat di kemerdekaan tersebut. Gitu. Ya kalau memang tidak, ya sudah, suruh minggir. Nah suatu saat dia akan tersingkirkan oleh Ibu Pertiwi, Bumi Pertiwi ini, hukum alam akan muncul. Jadi orang-orang yang berani membangun negeri ini dengan apa yang dia miliki, dengan daerahnya, dengan putra-putra daerah, makanya tunjuk yang dipercaya. Kita tidak ada anggaran untuk operasional. Langsung Bapak, apa yang diinginkan daerah, tulis FS-nya, jangan proposal, tulis FS-nya, programnya bagaimana untuk memajukan daerah tersebut. Kita duduk bersama. Anggaran bisa dikondisikan dan bisa dibicarakan sama Bapak Presiden. Begitu aja. Kalau tidak mau, ya sudah, tidak usah ikut di dalam pembangunan negeri tercinta ini. Gitu. Oke. Jadi suruh jadi penonton aja. Oke, Bang Andi, masukkan. Ya, sepakat ya. Jadi memang kita dari awal nanti harus kita sampaikan kepada para calon-calon gubernur petani yang ada di Indonesia, bahwa ini adalah sebuah gerakan nasional dari anak negeri, dari kita yang punya peduli dengan kesejahteraan negeri ini, sehingga kita ini bukan proyek. Kalau proyek seperti yang Presiden Tani sampaikan bahwa ada proyek dan harus dihabiskan anggarannya, bukan. Justru ini bagaimana kita mendedikasikan apa yang kita punya, kemampuan, pikiran, ya. Jadi jihad harta dan tenaga kita itu untuk negeri ini. Jadi seperti itu. Dan dari awal kita harus terbuka, ya kan? Jadi kita hanya akan memilih orang-orang yang memang memiliki frekuensi yang sama dengan kita, ya kan? Walaupun tidak ada uang tapi bisa jalan. Harusnya bisa. Pak Presiden, barangkali ada tambahan. Yang jelas saya sekarang malah tambah semangat lagi ya, untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan ke daerah-daerah. Apa yang ada di benak saya? 76 tahun merdeka bangsa Indonesia, ya,
saya sangat prihatin sekali. Ya. Gimana udah banyak berita-berita di televisi. Ya. Rakyat kita 76 tahun merdeka. Dia makan beras yang banyak kutunya. Ya, banyak pasirnya. Ada lagi yang sudah menggumpal seperti apa itu? Saya katakan 76 tahun merdeka rakyat kita, ya, makanan rakyat manusia disamakan dengan makanan binatang. Ini saya sakit hati saya itu. Tetapi sampai dengan sekarang, siapa yang berbuat itu belum ditemukan, ya, belum ditemukan. Ya, makanya marilah sekarang kita yang amanah, yang memang punya hati untuk membantu masyarakat Indonesia. Jangan sampai nanti, sekarang kita udah besar di tiap-tiap provinsi sudah oke, tapi masih banyak provinsi-provinsi lain yang memang karena kita ini orangnya kan sedikit, kita belum bisa mendelegasikan kepada orang lain yang ada di daerah. Kenapa belum bisa mendelegasikan kepada orang lain yang ada di daerah? Belum bisa mempercayakan kepada orang lain yang ada di daerah? Karena belum apa-apa duit. Udah dia kalau dikasih duit dipaling lah, dibawa kabur. Lebih baik saya kasihkan rakyat aja untuk itu daripada orang itu. Kita ada, ya bener lah, bawa kabur. Karena kalau udah lihat duit, dia proposal misalnya 10 miliar, kita kasih proposalnya 10 miliar, paling setengahnya, untung-untungan setengahnya dipakai, dibawa kabur. Karena otaknya kalau dari bawah kabur biarin aja, paling cari saya. Mencari dia juga susah, ya kan? Nah udah itu, marilah kita, ya sekarang sudah bagus ya. Sekarang sudah bagus, mari kita perkerat di antara kita sebagai pendiri, ya, sesuai dengan visi misi kita di dalam membantu pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Apalagi sekarang ini PPKM gara-gara COVID. Yang dulu sudah menderita, tambah lagi PPKM, itu COVID, nggak boleh kerja, bakul nasi nenek-nenek aja ditendangin, gimana dia mau makan, tinggal nunggu mati aja. Ya mudah-mudahan COVID juga cepat berlalu. Akhir dari tahun ini COVID saya kira harus sudah selesai. Jangan dipelihara dan jangan dikelola serius, ya, di dalam penanganan COVID ini. Ya. Mari kita isi kemerdekaan. Hanya kita ini tinggal mengisi kemerdekaan, bukan memperjuangkan kemerdekaan. Udah berjuang, udah banyak yang mati itu para pahlawan. Rakyat udah ribuan, ya, jutaan yang mati untuk mempertahankan dan membuka gerbang kemerdekaan. Membuka gerbang kemerdekaan. Sekarang kita ini nggak menghadapi penjajah, hanya tinggal kita mengisi saja. Mudah sebetulnya. Ya mudah-mudahan. Oke, baik Pak Presiden. Tadi saya lupa, selamat datang Mudir dari Al-Ittifaqiyah sudah sampai juga di sini. Saya sebagai Sekretaris Jenderal Petani juga berharap petani ini bisa menjadi wadah untuk seluruh petani di seluruh Asia Tenggara, karena saya akan munculkan video Bapak yang mengatakan pulang dari Al-Ittifaqiyah waktu itu ketemu dengan beberapa kelompok tani. Di situ saya bingung, Pak, petani kita ini bukan hanya MNT. Petani kita ini bukan hanya petani organisasi di bawah komando Bapak, tapi seluruh petani di seluruh Indonesia. Akhirnya Bapak videonya belum muncul, akan saya online-kan. Bapak mengatakan kita akan kongres petani 2022 awal waktu itu. Nah, kenapa? Ini akan berubah kebijakan untuk bagaimana cara kita untuk mendorong nawacita agar sukses. Intinya itu, selebihnya mengikuti. Nah, dengan pertemuan hari ini telah membuka opini kita, wawasan kita bahwa strukturisasi di seluruh daerah, di seluruh Indonesia akan dibuka. Di sini ada kombinasi salah satunya dari MNT sendiri, pelopor yang dikomandir oleh Sang Mercusuar Dunia Gus Robi Irawan Wiratmoko. Pasukannya sudah banyak juga. Bagaimana dengan teman-teman petani-petani yang lain di seluruh Indonesia bisa sinergi dan kolaborasi? Itu ujungnya tetap sama, satu. Presiden Tani Indonesia. Dan ya nanti urusan birokrasi kenegaraan itu urusan Pak Presiden lah.
terkait kebijakan publik, pupuk dan lain-lain saya nggak tahu. Sementara kita juga sudah punya kekuatan di MNT itu ada pupuk, ada bibit, ada segala macam. Tapi grup petani-petani yang lain juga di seluruh Indonesia saya yakin punya kelebihan. Plus minus kita sinergikan dan ini akan menjadi satu kekuatan untuk dunia pertanian, peternakan ke depan. Jadi intinya struktur dibuka ya Pak ya? Ya harus. Dengan SOP kriteria yang diwajibkan minimal menyerahkan 10 hektar apa 1 hektaran Pak untuk gubernur wajib itu 10 10 hektar hektar ya. 10 hektar Gus. Monggo. 10 hektar lahan Hektar untuk jadi kecil gubernur. itu gubernur. 10 hektar kecil lah. Gubernur petani itu pegang provinsi dan dia wajib punya lahan 10 hektar dan di ini siap kita kolaborasi. Kalau nggak begitu ya sama aja dengan organisasi yang lain. Mohon maaf Bung Sewu, nggak ada isinya, jadi angin semua. Kita nggak berharap seperti itu. Kita harus tegas dan kita SOP ini harus kita perkuat. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saya akan setoran ke Bapak baru ke floor para pendiri petani penjaga tatanan negara Indonesia selanjutnya kita buka seluas-luasnya. Kalau ada tambahan lagi Gus, closing statement dari Gus Robi untuk acara yang akan segera dilakukan. Oke, sebentar saya dulu. Oke, silakan Pak. Oke, jadi sementara ini untuk membesar para petani di seluruh Indonesia memang sementara ini belum kita tampung. Tapi petani-petani di seluruh Indonesia itu banyak. Dan dari berbagai daerah banyak yang laporan kepada saya. Karena udah dikenal sebagai presiden tani. Dia meminta pertolongan kepada saya. Yang pertama, pertolongannya apa? Gagal tanam. Gagal tanam ya seperti yang di Kabupaten Pali 15 hektar ditanam 1 hektar 15 juta ya udah nggak tumbuh. Yang kedua gagal panen ya, gagal panen ya itu hancur juga petani. Kalau setiap hektar 15 juta kali sekian hektar ya. Nah ini saya catat semua Gus. Siap. Supaya bisa kita bantu nanti. Yang ketiga, masalah pupuk. Para petani ya betul-betul dia bertani tapi pupuknya nggak ada. Bahkan ada laporan ya, setiap petani itu dibatasi. Ya kalau misalnya mereka dari pemerintah, pokoknya setiap petani hanya bisa untuk 1 hektar. Kalau petani punya 10 hektar, mau gimana? Cukup 1 hektar itu saja. Ini udah kebijakan yang nggak benar. Ya toh. Ada lagi pupuk ada, tapi harganya dari aparat dinaikkan. Karena memang mereka tahu bahwa bulan ini bulan pemupukan. Ya dia kunci, nggak ada. Tetapi kalau dengan harga ya yang mereka naikin itu ada. Ini kerugian juga buat petani. Ya. Tanah-tanah petani yang diklaim sama orang-orang tertentu di mana petani punya surat-suratnya. Nah, ini banyak yang nggak beres. Nah ini seluruh saya tampung, bahkan saya datangin. Saya minta ke pemerintah daerah masalah pupuk, tolonglah ya, karena para petani itu adalah anak-anaknya para kepala daerah. Kadang-kadang kepala daerah juga nggak tahu bahwa rakyatnya itu adalah anak-anaknya. Kalau menurut saya, dan itu harus. Kalau anak-anaknya ada yang kaya raya, ya bahagia, ini kepala daerah itu juga berhasil di situ. Tapi kalau angka kemiskinan bertambah, itu kepala daerah yang nggak bertanggung jawab kepada rakyatnya. Saya kira itu dari saya. Gus Robi, sebelum ke Mudir, Gus Robi closing statement. Cuma satu pesan saya, hilangkan ego. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, tidak ada egois kelompok, egois pribadi. Kita membangun negeri ini dengan hati, kita cuma mengisi kemerdekaan. Kalau kita seperti itu, kita akan dibantu oleh Ibu Pertiwi dan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu, jadi semuanya apabila nanti masuk, kita jadikan satu, kita kolaborasi, total bersinergi untuk negeri ini. Siapa yang terbaik? Ayo kita bersama-sama menjadi mercusuar dunia, karena
leluhur kita mengatakan Indonesia ini akan menjadi barometer peradaban dan barometer segalanya. Itu yang saya pegang mulai dulu. Jadi saya memulai dari kecil, ketemu semuanya. Semoga ego-ego kelompok, ego-ego pribadi bisa dilebur menjadi satu, dan kita menjadi satu kekuatan yang dimana menjadikan Indonesia mercusuar dunia. Kalau dipetani dengan pimpinannya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tatang Zainuddin itu. Nah, yang lain-lainnya ayo bergabung, dan jangan lupa tanggal 24 saya tunggu di Sumeneb untuk tebar benur, penanaman 1 juta Cavendish, 1 juta talas, dan potong pita kandang sapi, serta peresmian nama pupuk organik yang padat serta cair di Sumeneb, Sampang, Madura. Saya tunggu kehadirannya semuanya, rekan-rekan. Oke, tamu kehormatan hari ini Mudir dari Al Ittifaq ya. Bagaimana Mudir dengan hadirnya Presiden Tani dan harapan ke depan? Silakan. Ya, pertama saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Presiden Tani Indonesia. Dan saya pikir gerakan ini dari Presiden Tani merupakan kontribusi yang luar biasa kepada Indonesia untuk membangun ketahanan nasional melalui gerakan pertanian meliputi sawah, kebun, sapi, domba atau peternakan dan sebagainya. Khususnya menyangkut sawah ini ya. Nah, ini kebutuhan pangan rakyat Indonesia harus terpenuhi. Nah, kalau sudah rakyat Indonesia ini bisa makan, bisa minum, ya mereka tenang, tidak akan ribut, maka akan tercipta ketahanan nasional. Minum oke, makan oke, disiapin sayur mayurnya, disiapin dagingnya, ikannya dan sebagainya. Ini sebuah mujahadah ya, sebuah ikhtiar yang luar biasa dari Persatuan Presiden Tani Indonesia. Maka lanjutkan ini, dan kita berharap rakyat Indonesia mendukung penuh gerakan dari Presiden Tani Indonesia dalam rangka menciptakan ketahanan nasional. Berarti sudah memberikan kontribusi yang sangat dahsyat bagi mengisi pembangunan Indonesia. Yang kedua, struktur. Ada gubernur, saya berharap ada bupatinya, ada camatnya, kades juga boleh. Jangan lupa pesantren tersebar di seluruh Indonesia, 32.000 lebih pondok pesantren. Dengan komunitasnya lebih dari 40 juta. Ini potensi yang sangat besar bagi Presiden Tani Indonesia untuk membangun ketahanan nasional melalui gerakan tani, yaitu sawah, sayur, dan peternakan. Apa salahnya jika kemudian secara serius Presiden Tani Indonesia mengatur camatnya adalah pimpinan-pimpinan pesantren atau orang-orang pesantren di setiap kecamatan. Kan mesti ada camat ya nih, strukturnya kan lengkap nih sampai ke kades toh. Ya. Kira-kira begitu. Sebuah potensi yang sangat besar. Dulu Indonesia dimerdekakan oleh pesantren, oke? Ya. Sejarah, tapi nggak ada dalam buku, nggak ada dalam buku sejarah, ya kan? Nggak ada. Kiai-kiai bersama santrinya itu yang bergerilya, berjuang, merebut kemerdekaan. Siapa itu Diponegoro? Siapa itu Sudirman? Siapa itu Cunyadin? Bahkan pahlawan-pahlawan yang ada gambarnya itu semua adalah santri, itu adalah kiai. Tapi kan sudah disebutkan dalam sejarah. Nah, jadi sekarang beri kesempatan pesantren, ya, bukan sekadar merebut kemerdekaan, tapi beri ruang yang formal resmi melalui organisasi-organisasi tertentu untuk berkontribusi lebih besar lagi dalam mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Apresiasi kepada Jokowi yang sudah mengeluarkan Perpres 82/2021 tentang penyelenggaraan
pembiayaan pondok pesantren, di mana di dalamnya ada alokasi dana abadi dari pendidikan untuk dana alokasi dana abadi pondok pesantren. Terima kasih Pak Jokowi. Mudah-mudahan itu dan juga apresiasi dengan kepada cepat. P3, Partai Persatuan Pembangunan yang rupanya getol memperjuangkan Perpres ini. Tentu juga kepada organisasi-organisasi lain dan anggota dewan semuanya yang sudah bersama-sama memberikan dorongan kepada Jokowi untuk menerbitkan ya Perpres ini 82 tahun 2000. Saya kira ini satu lompatan yang besar. Mari Pak Presiden, apa tadi? Ya, mudah-mudahan dana itu segera terrealisasi ke pondok-pondok pesantren. Amin. Ya. Amin. Ini bagus nih Pak Jokowi sekarang nih ya. Masalah anggaran ke pondok-pondok pesantren, terus juga beliau meminta untuk para pemuda untuk tertarik dalam bertani. Misalnya pulang kampung loh, garap itunya, ya toh. Dan Pak Jokowi juga di running text saya baca untuk 2021 tidak ada lagi impor beras. Nah ini mudah-mudahan jangan para pembatas. Seharusnya itu terjadi 2000 tahun sebelum Masehi seharusnya. Iya. Berarti 22 Oktober hari Santi yang akan datang, kita apel besar di Al-Ittifaqiyah. Setuju. Bisa ya? Setuju. Oke. Hari Santri 22 Oktober Ya. Al-Ittifaqiyah Ya. kita datangin Ya. dengan pasukan. Ya, siap. Baik Pak Presiden, silakan Oke. closing. Oke. Mari kita buka struktur petani di seluruh Indonesia dengan SOP yang ditentukan oleh petani. Saya selaku Presiden Tani Indonesia. Oke, sepakat. Sepakat. Oke. Siapa kita? Petani. 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 Ragu-ragu. Mundur. Ragu-ragu. Mundur. Ragu-ragu. Mundur. Hidup Presiden Tani. Hidup